Halo teman-teman semuanya, selamat sore ya ini, sore. Pada episode kali ini kita bincang santai, kita masih bertatap muka ini bersama pakar hukum yang sangat handal dan kompeten di bidangnya, yaitu Prof. Mr. Jaya. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. selamat sore juga. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, sehat Prof ya? Sehat, sama-sama. Kita Salam sehat. Siap Prof, makasih banyak. Ini episode kali ini Prof, kita akan bincang santai soal hukum kekinian yang saya rasa begitu banyak juga disinggung sama masyarakat pada umumnya. Bahkan tanda kutip ada yang keseliu juga nyebutnya begitu. Benar apa salah, atau salah pengutipan dan lain sebagainya. Misalnya terkait dengan orang di luar sana sebenarnya masih bingung membedakan antara misalnya yang benar itu penasehat hukum, kuasa hukum, atau apa, Prof? Soal itu dulu yang kita bahas. Ya. Mohon tanggapannya, Prof. Yang sering kita dengar atau baca di media baik itu sosial maupun media televisi, banyak yang memakai istilah dalam perkara pidana, termasuk yang baru-baru ini perkara pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo dan mantan anak buahnya. Sering ada penggunaan kata-kata kuasa hukum terhadap tim pengacara yang mendampingi keluarga Brigadir J maupun tim pengacara lain. Padahal istilah itu sebenarnya sangat tidak tepat. Di dalam KUHP, pengacara yang mendampingi untuk perkara pidana terhadap diri tersangka maupun terdakwa, istilah yang benarnya menurut kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum prosedural di Indonesia ini adalah penasihat hukum. Kalau kita mau pakai istilah tim, itu secara hukum acara pidana harusnya tim penasihat hukum, bukan kuasa hukum. Karena kalau kuasa hukum itu berkaitan dengan pemberian kuasa di dalam urusan maupun perkara perdata. Dengan sebagai seorang kuasa, kita itu berwenang untuk mewakili kepentingan klien kita maupun pemberian kuasa. Misalnya, Bonang wakilin dia dalam pengajuan gugatan maupun wakil sebagai tergugat, serta untuk mengajukan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya tanpa kehadiran dari pemberi kuasa asli atau prinsipal, ya. Prinsipal itu baru akan datang apabila memang diminta oleh majelis hakim. Tapi dalam perkara pidana, baik itu kita sebagai pelapor maupun mendampingi kepentingan hukum klien, yaitu dalam hal tersangka maupun terdakwa, kita tidak bisa bertindak sebagai kuasa dia. Misalnya kita katakan, apabila klien kita itu akan dilakukan upaya paksa terhadap dirinya, penangkapan, penahanan, apakah kita mau sebagai pengacara kita mewakili dia untuk ditangkap maupun ditahan, dimasukkan ke dalam rutan maupun lapas? Pasti kita tidak mau, kan? Makanya itu ada salah kaprah, istilah yang tidak tepat karena selalu diucapkan dan dipergunakan di dalam media, baik itu media sosial, media cetak maupun TV. Jadi seolah-olah sebagai istilah yang tepat. Saya sendiri sebagai seorang ahli hukum sering mengingatkan kepada teman-teman wartawan di TV, baik itu TV One, Metro, maupun Kompas TV, jangan pakai istilah kuasa hukum. Harus pakai istilah penasihat hukum. Kalau mau tim pun disebut tim penasihat hukum. Misalnya tim penasihat hukum dari keluarga Brigadir J, tim penasihat hukum dari Ferdy Sambo CS. Begitu Pak Alun. Siap, Prof. Jadi sebenarnya sesuatu yang salah atau kurang tepat tapi diucapkan berulang-ulang dianggap suatu kebenaran, begitu ya? Seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Padahal kenyataannya kan dalam setiap kasus, Iya. perdata maupun pidana, itu kan ada aturan hukumnya.
Betul. Kalau untuk perdata kan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata bisa kita pakai istilah kuasa hukum. Dia bertindak untuk dan atas nama dan mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa. Tetapi apabila menyangkut pidana, kita hanya bisa mendampingi atau memberikan pembelaan hukum terhadap diri klien kita. Tapi yang akan menghadapi permasalahan itu sendiri itu adalah si klien, baik itu dalam kapasitas atau kedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa. Kepentingan hukum dia dalam kapasitasnya ini tidak bisa diwakili oleh lawyer atau menurut hukum acara pidana itu istilahnya penasihat hukum. Oke, Prof. Tadi menarik dibahas soal prosedur persidangan ataupun proses di pengadilan itu kan salah satunya proses pembuktian begitu. Nah, proses pembuktian itu tentu itu menghadirkan yang namanya alat bukti. Banyak juga kadang saya dengar dan perhatikan itu ada kekeliruan penyebutan atau apa dan lain sebagainya, atau kadang suka tertukar apa itu barang bukti dan apa itu alat bukti, Prof. Nah, mohon. Iya. Juga jadi perhatian kami bahwa banyak yang rancu dan penggunaan istilah. Ada istilah seharusnya itu barang bukti, tapi disebut di media sebagai alat bukti. Bahkan bukan orang awam yang menyebut kata-kata seperti itu. Bahkan penegak hukum pun, termasuk pengacara atau penasihat hukum maupun pihak penyidik, jelas sekali bahwa barang bukti itu berbeda dengan alat bukti. Kalau barang bukti itu adalah barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan satu tindak pidana atau kejahatan. Misalkan kita katakan seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, malam-malam dia mencongkel pintu rumah, mencongkel pintu rumah, kemudian mengambil barang-barang berharga di situ. Ya, alat untuk mencongkel pintu rumah, misalnya dalam hal ini linggis. Linggis adalah barang bukti. Kemudian objek atau barang yang diambil dari rumah yang dicuri, misalnya emas, jam tangan, uang, itu barang bukti sebenarnya. Nah, kalau alat bukti itu secara limitatif sudah ditentukan di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dia diatur dalam pasal 183 KUHP sampai dan 189 KUHP. Apa itu? Dia segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembuktian di pengadilan nantinya untuk membuktikan salah tidaknya seseorang yang didakwa melakukan satu tindak pidana. Itu dimulai dari 183 alat bukti yang sah. Kemudian 184, 185, 188, 189, yaitu dimulai dari istilah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Baik itu mulai dari keterangan saksi sampai dengan keterangan terdakwa, itu tidak menunjukkan bahwa alat bukti yang satu itu lebih penting atau lebih utama dibandingkan alat bukti yang lain. Kedudukannya sama. Jadi sebenarnya seharusnya para penegak hukum tidak sampai salah memberikan istilah baik itu mana yang disebut barang bukti, mana yang disebut alat bukti. Oke, barang bukti juga bisa menjadi satu gini, yaitu objek atau barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau hasil kejahatan. Misalnya kalau orang mencuri mobil itu barang bukti hasil. Orang korupsi, uang adalah barang bukti. Atau misalnya barang-barang berharga lainnya maupun kendaraan bermotor misalnya yang dipetunjukkan oleh penyidik hasil tangkapan mereka, itu barang bukti, bukan alat bukti. Oke, siap, Prof. Selain itu juga kita bergeser ke diskusi soal posisi penegak hukum, khususnya penasihat hukum tadi, atau bahasa yang sering kita dengar ya pengacara begitu. Kadang anggaplah ada suatu kasus ilustrasinya, jelas-jelas misalnya publik menyatakan bahwa dia bersalah. Kadang masyarakat suka bilang,
kenapa dibela, jelas-jelas bersalah. Nah itu gimana Prof memandang soal itu? Yang dibela sebenarnya kesalahannya atau apa begitu sebagai penasihat hukum itu? Penasihat hukum itu kan tugasnya membela hak-hak hukumnya. Oke. Karena apa? Ini juga muncul karena adanya adagium hukum, asas praduga tidak bersalah. Oke. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, dan putusan pengadilan itu harus sampai dengan putusan yang punya kekuatan hukum yang tetap, atau istilah hukumnya inkrah van geweest, itu istilah bahasa Belanda. Berdasarkan adagium hukum lah kita ingin membela hak-hak hukumnya, bahwa dia sebagai tersangka maupun terdakwa tetap diatur hak-hak hukumnya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk dikunjungi, hak untuk misalnya kalau dia sakit untuk rumah sakit, dan hak-hak mendapatkan istilah bantuan hukum, hak-hak untuk dikunjungin keluarga, itu hak-hak diatur. Nah, sepanjang undang-undang dalam hal ini kitab undang hukum acara pidana masih mengaturnya, mereka masih dilindungi hak-haknya untuk itu. Bukan berarti kita membela kesalahannya. Kayak yang berwenang untuk menentukan seorang tersangka, terdakwa itu bersalah atau tidak adalah pengadilan, bukan masyarakat umum, bukan juga tim penasihat hukum. Oke, jadi sebenarnya yang dibela itu bukan kesalahannya tapi hak-hak hukumnya, begitu ya? Ya. Oke, siap. Kita lanjut ke diskusi selanjutnya, Prof. Soal misalnya terjadi suatu tindak pidana, itu kan selalu dikaitkan soal, iya, jadi soal motif. Nah, ini kita bicara soal motif sebenarnya. Dalam konteks kejahatan atau peristiwa pidana, seberapa penting motif itu, Prof? Apakah motif itu selalu ada atau misalnya ada juga yang tidak ada, begitu, Prof? Mohon penjelasannya. Selama ini kan publik ya, selalu mempersoalkan kalau terjadi satu tindak pidana, termasuk perkara pembunuhan, apa yang menjadi motif seseorang melakukan tindak pidana? Motif itu kan adalah apa yang mendorong atau membuat dia melakukan satu tindak pidana. Nah, motif sebenarnya bukan hal yang harus dibuktikan di dalam tindak pidana atau perbuatan pidana atau strafbare. Yang harus dibuktikan dalam satu perbuatan pidana itu adalah apakah seorang tersangka maupun nantinya setelah dia disidangkan menjadi terdakwa itu memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum. Misalnya kalau dakwaan menyangkut pembunuhan, pasal 338, di situ jelas ada unsur-unsur barang siapa dengan sengaja, ya, menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa punya unsur kesengajaan, yaitu disebut willen and wanton. Willen and wanton itu dia memang punya niat jahat, mens rea, untuk melakukan satu tindak pidana. Contoh dalam hal ini pembunuhan. Nah, dan dia mengetahui, dia wanton, dia mengetahui bahwa akibat perbuatannya akan menghilangkan nyawa orang lain. Yang harus dibuktikan yang pertama unsur kesengajaan, satu yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua akibat perbuatannya atau actus reus itu nyawa seseorang hilang. Nah, kalau itu terjadi itu cukup. Nah, rata-rata bagi orang normal yang melakukan satu tindak pidana pasti ada motifnya, tidak ujuk-ujuk. Motifnya apa? Misalnya dia marah sekali, dia benci sama orang ini, atau motif dia membunuh orang itu ingin menguasai hartanya dan lain sebagainya. Tetapi motif akan tidak ada apabila bagi orang yang kesehatan jiwanya terganggu. Dalam hal ini misalnya orang gila atau orang yang kemampuan perkembangan jiwanya itu sangat lambat, orang yang idiot,
antara lain sebagai berikut seperti itu. Muratil, Itu bisa saja orang yang bisa mendadak membunuh orang tanpa ada sebab. Kayak dalam hukum pidana itu kan selalu ada unsur kausalitas, sebab akibat. Seseorang membunuh orang lain karena dia benci orang itu. Seorang membunuh orang karena dia dendam atau karena dia ingin menguasai harta orang itu. Sehingga itulah yang disebut kausalitas dan masalah motif. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas pencerahannya. Diskusi bincang santai hukum kita kali ini. Sampai ketemu dan berjumpa kembali kita, Prof, di bincang hukum selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Oke, Dan teman-teman. salam sehat semua. Salam sehat, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Salam sehat selalu.